Ketemu lagi di Sportmania. Sebelum menonton, jangan lupa untuk selalu tekan tombol subscribe dan loncengnya dulu untuk mendapatkan info terupdate dari Sportmania. Dikutip dari Speedweek, MotoGP akan secara resmi menggelar seremoni untuk menobatkan Jorge Lorenzo sebagai salah satu pembalap legenda MotoGP. Jorge Lorenzo, Max Biaggi, dan Hugh Anderson akan dilantik ke dalam Hall of Fame legenda MotoGP. Lorenzo di Jerez, Biaggi di Mugello, dan Anderson di akhir musim. Demikian pernyataan resmi dari MotoGP. Saya melakoni balapan MotoGP Mandalika. Pembalap tim Monster Energy Yamaha Franco Morbidelli dikabarkan nyaris tertinggal pesawat untuk pulang ke negara asalnya. Ia pun meminjam motor polisi di Mandalika untuk pergi ke bandara. Lucunya, polisi tersebut justru dibonceng oleh Morbidelli pada saat itu. Tak heran jika kejadian tersebut pun menjadi pusat perhatian bagi orang-orang yang melihatnya. Hal tersebut pun juga langsung berhasil mengundang komentar netizen. Kepada Motosan, pembalap Aprilia Alex Espargaro merespon insiden headset parah yang dialami Marc Marquez pada sesi pemanasan MotoGP Mandalika lalu. Hal itu dikarenakan ia menyaksikan langsung insiden yang dialami oleh Marc Marquez. Saya berada 2 detik di belakangnya, dan saya melihatnya terbang dari motor. Saya benar-benar takut. Bahkan saya melepas gas karena saya melihatnya jatuh ke aspal seperti sebuah boneka. Begitu kembali ke garasi, saya memberitahu orang-orang bahwa saya tidak pernah melihat insiden seperti itu sepanjang hidup saya. Marc Marquez kembali mengalami diplopia usai kecelakaan horor di MotoGP Mandalika lalu. Mendapati kondisi ini, Marc Marquez kembali merasakan deja vu yang pernah dialaminya sebelumnya. Sepertinya saya mengalami deja vu selama perjalanan kembali ke Spanyol. Saya mulai merasa tidak nyaman dengan penglihatan saya, dan kami memutuskan untuk mengunjungi Dr. Sassen Dalmau yang memastikan bahwa saya mengalami episode baru diplopia. Mendengar kabar itu, sang adik Alex Marquez langsung mengirim pesan dukungan yang menyentuh kepada Marc Marquez. Hal itu disampaikan oleh Alex melalui akun Twitter pribadinya. Ia pun mengunggah foto bersama sang kakak yang terlihat penuh senyuman, sesuai dengan caption yang ditulisnya. Anda akan kembali dengan senyum terbaik Anda, tweet Alex pada akun Twitter pribadinya. Dikutip dari Tutor Motori Web, Marc Marquez tercatat telah mengalami crash sebanyak 27 kali pada tahun 2017. Pada tahun 2018, ia mengalami crash sebanyak 23 kali. Sedangkan pada tahun 2019, ia mengalami crash sebanyak 14 kali. Tampaknya Marc Marquez akan mencontoh Valentino Rossi yang selama 26 tahun karirnya jarang terjatuh. Hanya saat di Mugello, pada tanggal 5 Juni 2010, Valentino Rossi mengalami cedera serius 15 menit menjelang akhir sesi latihan bebas kedua. Rossi jatuh yang mengakibatkan patah tulang tibia dan fibula kaki kanannya yang tergeser dan terbuka. Usai cedera parah tersebut, Rossi pun mampu bangkit
dan mampu meraih podium sampai ia mampu mengakhiri karirnya di usia 42 tahun. Sedangkan Marc Marquez yang berusia 29 tahun harus mengubah pendekatannya untuk kembali ke perebutan gelar MotoGP. Tak seperti kebanyakan pembalap yang mengeluhkan aspal Mandalika usai menjalani balapan, Brad Binder lebih mengeluhkan kepada sisi teknis pacuannya. Ya, saya sangat kecewa. Saya pikir saya selalu bagus sepanjang pekan, terutama dengan ban basah. Tetapi setelah start ada sesuatu yang terjadi pada Red Hack Device. Saya tidak tahu apa masalahnya. Setiap saya mengerem, part ini akan bekerja, dan ketika saya memasuki tikungan, part ini akan turun lagi. Saya menjalani semua putaran dengan Red Hack Device sepenuhnya turun, atau tidak naik atau berfungsi. Sistem front Red Hack Device yang dipelopori oleh Ducati secara resmi dilarang digunakan pada MotoGP mulai tahun depan. Kepastian ini telah dikonfirmasi pihak Dorna Sport, MSMA serta FIM pada Selasa 22 Maret kemarin. Setelah mempertimbangkan proposal regulasi berikut disetujui dengan suara bulat, penggunaan perangkat apapun yang mengubah atau menyesuaikan ketinggian pengendaraan depan motor saat sedang bergerak resmi dilarang. Demikian bunyi keputusan regulasi. Dikutip dari Corse di Moto, tidak hanya Valentino Rossi yang mengikuti balapan mobil. Kini Dani Pedrosa mengikuti jejak Rossi. Selain menjadi test rider KTM, Pedrosa berpartisipasi dalam Lamborghini Super Trofeo Eropa yang terdiri dari 3 balapan musiman. Dikabarkan ia pun akan bertemu dengan Rossi di Pit Imola dan Misano. Saya sangat senang memulai petualangan baru ini dengan Lamborghini dan FFF Racing Team. Ini adalah pengalaman pertama saya di atas roda 4. Dan meskipun saya masih harus banyak belajar, saya merasa sangat bersemangat. Pembalap Monster Energy Yamaha Fabio Quartararo baru saja kembali ke kampung halamannya di Perancis usai melakoni balapan di Mandalika. Namun Quartararo sudah merasa tak sabar untuk kembali lagi ke Indonesia. Baru saja sampai di rumah, dan saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada para fans Indonesia yang hadir dan mendukung saya, ungkap Quartararo pada akun Instagramnya. Dikutip dari Motosan, diketahui Honda dan Pol Espargaro menyalahkan Michelin soal crash yang dialami oleh Marc Marquez saat di Mandalika, yang menuding Michelin memberikan ban yang berbeda dari tes saat melakoni balapan di Mandalika. Mendengar hal itu, Michelin pun menjawab tudingan tersebut. Selaku pemasok ban standar untuk kelas MotoGP, membawa alokasi yang berbeda ke Indonesia, ban yang dipersiapkan untuk balapan akhir pekan ini berbeda dibandingkan saat tes pada Februari lalu. Meskipun kompon ban tidak berubah, ketiga kompon untuk ban belakang telah dilengkapi dengan karkas yang lebih keras, yang akan mengurangi suhu pengoperasian hingga 15 derajat. Dan dengan demikian juga untuk menangkal terik matahari. Pasalnya pada Kamis suhu aspal di Mandalika mencapai 65 derajat Celcius. Honda mengalami masalah dengan suhu tinggi tersebut. Jika mereka tidak senang,
Itu karena mereka tidak mengerti masalahnya. Masalahnya sangat jelas. Ban terlalu panas di setiap motor, bukan hanya satu atau dua. Suhu setiap pembalap naik hingga lebih dari 160 derajat yang mempengaruhi kinerja ban. Itulah tadi beberapa informasi dunia MotoGP yang bisa kami sajikan. Terima kasih telah menonton video ini. Selalu ikuti informasi MotoGP kami lainnya. Salam Sport Mania.